Guys, kembali lagi di channel Limbeta. All about everything. Jadi untuk call satu ini, karena sudah 1 minggu bro, sekarang aku mau masuk. Hari ini kita akan bahas tentang bakteri. Jadi bakteri itu terbagi jadi beberapa teman. Di sini aku mau bahas tentang probiotik dan juga bakteri starter. Seperti yang teman-teman bisa dilihat di sini kita punya Eco1, terus ada bakteri starter, Bio1 ini yang cair ya, yang bubuk ini yang cair. Ini biasa buat aquascape ya, teman-teman yang main aquascape pasti familiar banget sama Eco1 dan juga Bio1 ini. Ya, kita juga punya di sini selain ada bakteri starter, kita punya probiotik ya. Ini ada ini Fish Multibag dan juga Cell Multi. Ya, kita akan bahas ya kupas tuntas tentang bakteri-bakteri ya, dan teman-teman nggak bingung lagi dan nggak salah lagi. Oke, kita mulai di chapter pertama, kita akan bahas tentang bakteri-bakteri. Ya, kalau di kandungan probiotik ini teman-teman bisa pastiin harus ada kandungan bakteri Bacillus sp, Nitrosomonas sp, sama Nitrobacter sp. Fungsi dari 3 bakteri ini adalah buat nitrifikasi. Jadi siklus air tuh teman-teman bisa tahu ada kotoran ikan, terus nanti jadi amonia, terus dari amonia jadi nitrit, terus jadi nitrat, terus bisa dibuang dengan cara water change ya. Jadi untuk mengubah amonia jadi nitrat atau nitrit itu butuh bakteri dari probiotik ini. Butuh dari yang 3 aku sebutin tadi, ada Bacillus sp, Nitrosomonas, sama Nitrobacter. Ya, itu terkandung dalam ini 2 produk ini, Fish Multibag sama Cell Multi. Ya, jadi kalau teman-teman mau probiotik bisa banget pakai ini 2. Kita ada jual di Tokopedia, Shopee, Lazada, Limbeta Store ya. Terus untuk bakteri starter ini sebenarnya di sini aku nggak tahu ini bakterinya apa, karena di deskripsi juga nggak tertulis dia isinya apa, tapi di sini tertulis bahwa ini ada formulasi probiotik untuk akuarium. Jadi ini harusnya isinya probiotik juga, sama ada bakteri-bakteri yang aku sebutin tadi. Jadi ini buat ningkatin kualitas air of course ya. Terus apa sih bedanya sama yang mungkin teman-teman pernah dengar kayak bakteri pengurai itu E4 ya, itu bedanya apa? Nah, E4 itu atau bakteri pengurai itu bisa kandungannya tuh di dalamnya ada kayak Lactobacillus, itu gunanya buat composting. Jadi teman-teman ada kotoran ikan itu nggak bisa diproses sama bakteri-bakteri di sini, nggak bisa. Itu diproses sama bakteri-bakteri yang komposter. Jadi itu fungsinya buat ngeproses si kotoran-kotoran ikan dan juga buangan-buangan ikan buat jadi nitrit atau nitrat. Nanti baru diproses sama ini ya, baru diproses sama ini. Di kompos itu diproses terjadi amonia. Nah, dari amonia nanti baru diubah dengan bakteri yang dikandung sama ini, gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman udah nebar probiotik atau prebiotik itu kalau bisa jangan kasih antibiotik, karena nanti bakteri mati ya. Karena antibiotik itu sifatnya membunuh bakteri, mau itu bakteri jahat ataupun bakteri baik. Jadi kalau teman-teman kasih probiotik terus teman-teman tuangin antibiotik, nanti malah bisa jadi amonia boom karena bakteri pada mati terus ngumpul di akuarium. Nanti bisa jadi berkabut juga. Ya paling itu aja sih ya. Ini kita mulai dari yang pertama, ini ada Fish Multibag ya teman-teman. Ini komposisinya nanti ada di layar ya. Ini komposisi tiap 1 cc mengandung 5 kali 10 14 mikrobaktif. Terus ini isi bakterinya ada Bacillus sp, Nitrosomonas, Nitrobacter yang fungsinya untuk nitrifikasi teman-teman. Terus manfaat untuk menjaga air yang kental, menjaga kestabilan air. Bukan bakteri fermentasi. Nah, bukan bakteri fermentasi ini berarti bukan bakteri komposer ya, karena kalau bakteri komposer itu bisa bersifat fermentasi juga. Terus menguraikan bahan organik dan gas-gas beracun, membuat air lebih jernih sehingga ikan lebih sehat dan warna semakin cerah. Iya, dengan air yang dengan air yang sehat, ikan juga pasti akan sehat teman-teman, dan nanti warnanya akan keluar dengan sendirinya. Terus menambah mikroba yang menguntungkan sehingga memperlambat pertumbuhan mikroba badan patogen. Ini fungsi dari bakteri baik juga bisa mengurangi bakteri-bakteri jahat ya teman-teman. Terus mengurangi frekuensi pergantian air. Ini benar banget, karena kalau teman-teman nggak ada probiotik atau bakteri baik, itu air nggak akan bisa tercycle dengan baik dan dia bakal kotor terus. Jadi teman-teman mesti water change terus dan itu capek banget. Jadi kalau teman-teman ada problem kayak gitu, bisa banget coba pakai probiotik ya. Terus ada Fish Multibag membuat air lebih jernih dibandingkan bakteri pengurai yang lain. Nah, ini ya marketing dia aja lah. Terus ini dosis ya teman-teman, yang bisa dibaca sendiri. Ini ya, penggunaan tidak boleh bersamaan dengan fish septic dan antibiotik karena bisa membunuh bakteri teman-teman. Jadi percuma kalau udah pakai probiotik teman-teman tuangin antibiotik itu percuma. Ya, kita akan lanjut ke yang berikutnya, ada Cell Multi di sini.
Ini sama ya untuk kandungannya, teman-teman bisa dilihat nanti ada di layar. Ini ada Bacillus sp, Pseudomonas, Nitrobacter. Terus ada bedanya sih, ada carrier. Carrier ini semacam kayak apa ya namanya? Kayak carrier itu nanti ada di layar ya penjelasannya ya. Terus ini indikasi ini untuk mengingatkan bla 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 ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Terus secara pemakaian juga sama, ditebar aja nanti di aquarium ataupun di kolam. Ini sebenarnya sel multi dan juga multipack ini buat pertambakan orang biasanya. Ini jadi mungkin teman-teman ada yang kurang familiar dengan produk-produk ini ya. Kayak gitu teman-teman. Kalau untuk bakteri starter, Bio One dan juga Eco One ya, ini pasti udah familiar banget sih, apalagi teman-teman yang punya Cosrep ini udah pasti sangat-sangat amat familiar karena ini produk one set juga ya. Ini untuk yang bubuk ini cara pemakaiannya gampang ya. Ini sebelum setup biasanya ditaburin di bawah terus ditimpa pakai apa namanya base substrate ya, itu buat rumah bakterinya ya. Kalau ini biasanya buat udah isi air gitu untuk bakteri cycle lebih bagus. Jadi ini bakteri-bakteri ini sangat mendukung banget buat menjaga kualitas air ya. Jadi teman-teman yang punya problem dengan airnya, sekali lagi bisa banget ini dipakai di akuarium ataupun di kolam teman-teman. Oke, itu aja. Yeah. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung dengan penjelasan aku, boleh banget komen di bawah, nanti dibantu jelasin lagi teman-teman. Jika teman-teman punya saran-saran konten menarik lainnya, bisa banget di komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bye. Kalau teman-teman mau ya produk-produk yang udah aku sebut-sebutin di sini, bisa teman-teman langsung cek aja di online store di Beta, Lazada, Shopee, dan juga Tokopedia. Offline store juga nanti ada linknya di deskripsi ya.